tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, pagi hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup yang kami sembah ya Tuhan. Dan sebab Engkau hidup, ada hari esok untuk setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari katakan bersama-sama, haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus bangkit. Sekali lagi, haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus bangkit. Anak-anak sekolah minggu juga semangat ya. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus adalah inti dari iman kita sebagai orang Kristen. Tanpa kebangkitan Yesus, tidak ada bishop, tidak ada archbishop, tidak ada imam. Kami lebih baik cari pekerjaan yang lain. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kebangkitan Kristus ini merupakan inti dari segala iman Kristen. Sehingga kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka mungkin seperti kalau Yesus tidak dibangkitkan berarti dia bukan Tuhan. Next, C.S. Lewis berkata, yang pengarang Narnia, if Jesus isn't God, he must be a lunatic. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, dia tidak bangkit, pasti dia orang gila. Kenapa? Karena perkataan Yesus itu omongannya besar kan? Akulah jalan kebenaran. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ujung-ujungnya mati gitu kan? Sebelumnya dia melakukan mujizat, bahkan yang terakhir di kitab Yohanes, dia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, berarti dia bukan Tuhan, berarti dia orang gila. Tapi puji Tuhan, Kristus bangkit. Nah, kalau Yesus bangkit, artinya Yesus adalah manifestasi dari segala kegenapan, segala keallahan yang ada di dalam diri Yesus. Artinya Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau Yesus Tuhan, dia layak untuk menjadi pusat dari kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak percaya Yesus bangkit, apa yang akan terjadi? Kita mengakui dunia ini indah ya, Danau Toba indah, Bali indah, dunia ini begitu indah. Saking indahnya, makanya selalu ada iklan pengalaman sekali seumur hidup. Sampai kemarin ada saya pernah mungkin karena seringkali iklan ini akhirnya membuat orang rusak. Hidup hanya sekali kok. Kenapa tidak mengalami pengalaman sekali seumur hidup? Kalau kita tidak percaya ada kehidupan, akan ada kebangkitan setelah kematian, maka kita bisa merasa terjebak dalam nihilisme. Nihilisme artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu aja yang dilakukan tanpa tujuan. Nah, ngapainlah hidup ini kan nggak tahu kita kapan akan mati, ya udah nikmatin aja, just do it, gitu kira-kira. Nah, dan ini berbahaya. Kenapa? Inilah yang diajarkan dunia sekarang. Dunia seolah-olah menawarkan bahwa dunia yang kita lihat memang indah, dunia ini memang real, memang begitu banyak pengalaman yang ditawarkannya. Tapi dunia ini bukanlah yang paling ultimate, ya, yang paling tinggi bukan. Memang dunia ini bagus, indah, tapi dunia ini bukan segalanya. Ada alam lain di mana kebangkitan Yesus membuat pintu terbuka bagi kita untuk alam itu. Sehingga ketika kita hidup, kita harus ingat, makanya di Pemazmur dikatakan kan, manusia hidup berapa tahun? 70, kalau kuat 80 tahun. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tumbuhan hidup sesaat, hewan hidup sesaat, mati, ya kan? Nah, apalagi bintang juga jatuh, mati kan? Yang di luar angkasa juga ada masanya. Itu makanya kalau kita melihat ada kebangkitan setelah kematian, ini hal yang luar biasa. Kenapa?
Karena di zaman dulu sampai hari ini hukuman yang paling berat itu apa? Hukuman mati. Nah, dulu Kekaisaran Romawi menggunakan hukuman mati, apalagi salib itu, untuk sekaligus mengatakan kepada yang lain, kalau kalian macam-macam berakhir. Itu makanya semua murid-murid Yesus ketakutan. Kenapa? Karena mereka sudah ekspektasi tinggi tentang Yesus, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Kok mati? Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan luar biasanya Yesus menelan semua. Sekalipun perwira Romawi, tentara Romawi menghukum dia, Yesus katakan di kayu salib apa? Ampunilah mereka. Yesus menelan semua kebencian dan lain sebagainya dengan kasih karunia yang begitu besar. Itu makanya penguasa dunia ini takut. Kenapa? Ternyata hukuman yang mereka buat, ternyata ketakutan yang dicoba disebarkan tidak berhasil. Sampai hari ini seperti perang sebenarnya apa? Itu kan gertakan. Kalau kamu macam-macam, dia perang, mati. Karena kematian adalah yang paling akhir. Tapi kebangkitan Yesus membukakan saudara dan saya pintu ke alam yang lain, yang lebih luar biasa dari dunia ini. Tapi bukan berarti kalau gitu ya sudahlah, gitu kan, nggak usahlah belajar dan lain sebagainya. Enggak, Tuhan juga katakan taklukkanlah bumi. Nah, dan kalau kita melihat kembali ke hari Jumat yang lalu, Jumat Agung, kira-kira apa sih yang membuat Yesus begitu menahankan penderitaan bagi mereka, bagi saudara dan saya yang tidak pantas untuk menerimanya? Saya pernah sebelum kami menikah, saya lewat antara Simpang Pemda dan Simpang Selayang. Itu kan jalur lurus ya, cepat, sering sekali banyak kecelakaan. Suatu hari rame, sudah ada polisi dan lain sebagainya. Biasa kan di tempat kita kalau ada kejadian itu yang nonton rame kan, sudah polisi. Dan saya masih sempat turun, saya lihat kakinya patah dan saya nggak tahan melihatnya. Mungkin nggak ada 1 menit saya di situ. Jadi polisi sedang kerjakan dan lain sebagainya. Kalau kita ada pada hari itu di Bukit Golgota menyaksikan Yesus dicambuk sampai dia tidak kuat ya, mengangkat salibnya, dicambuk dan di brutal ya, tangannya dipaku dan lain sebagainya. Mungkin saudara juga nggak akan kuat melihatnya. Mungkin bahkan ada yang muntah melihatnya. Nggak akan kuat menyaksikan apa yang yang ditanggung oleh Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus mau menanggung beban yang begitu rupa? Next. Nah, itu makanya sebelum ke sana, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Dikatakan oleh Paulus. Kenapa? Karena kematian adalah hal yang paling akhir, hukuman yang bisa dilakukan oleh manusia. Next. Nah, apa yang memotivasi Yesus? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Apa sih sukacita yang akan diterima oleh Yesus ketika saudara dan saya nanti, suatu hari nanti ketika kita diangkat ke surga, kita berkumpul dengan Yesus dan terjadi pernikahan anak domba Allah? Karena sukacita inilah dia menahankan salib, menahankan penderitaan bagi saudara dan saya. Dan inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tadi pembacaan kedua, bagaimana Rasul Paulus kemanapun ia memberitakannya. Itu makanya di ayat terakhir yang kita baca hari Jumat, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus memilih
melakukannya. Kenapa? Karena ada harapan, ada sukacita ganti penderitaannya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus dengan rela. Dan ini yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan murid-murid yang lainnya. Nah, suatu kali Rasul Paulus dia berjalan, dia sampai ke Filipi, dia memberitakan Injil Kristus, dia bertemu seorang wanita yang punya roh tenun. Dan apa yang terjadi? Rasul Paulus mengusir roh tenun ini, sehingga menyebabkan tidak ada uang masuk lagi bagi tuan-tuan dari perempuan ini. Sehingga Paulus dan Silas diseret, dikatakan juga dibuka bajunya, diseret, dipukuli, dan dimasukkan ke tahanan yang paling gelap. Kira-kira apa respon kita ketika kita dipukuli, dimasukkan, ditahan? Apa yang akan kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan next. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Kira-kira Bang Tampun, lagunya apa ini? Dikatakan puji-pujian, nggak dikatakan menyanyikan ratapan, enggak. Mungkin lagunya Marulopo tentiki anang itu Buje Susi Amusude Deirmai Selas roha kumandoki Tondida mengajari ya. Waktu saya renungkan kembali ini gila, ini nggak normal. Kenapa? Karena saya nggak begini. Karena saya kadang-kadang masalah yang sedikit pun saya bersungut-sungut. Dan Anda juga, saya percaya Anda juga bersungut-sungut. Tidak seperti ini. Kita tidak seperti ini. Dan ini yang normal. Jangan katakan kita buat iblis gemetar kalau kita masih bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, kita sama seperti orang lain. Itu bukan kuasa kebangkitan Kristus. Jadi pagi hari ini di Minggu Paskah ini saya berbicara kepada diri saya sendiri. Saya tidak seperti ini. Bahkan yang paling kecil sekalipun saya komplain bersungut-sungut. Tapi Rasul Paulus di tengah malam, bayangkan mereka jalan kaki, nggak makan, dibuka bajunya, dipermalukan, dipukuli, nggak ditanya apa salahnya, dimasukkan, ditahan, dan nggak hanya ditahan, kakinya dibelunggu, tangannya diikat. Dan mereka memilih memuji-muji Tuhan. Ini nggak normal. Ini nggak normal. Kenapa? Karena biasanya kita yang kecil pun kita bersungut-sungut. Sampai di rumah, kok kurang banyak tadi dibungkus Bang Tambun ini. Padahal sudah ada, kurangnya aja yang kita ingat ya. Nah, kenapa ini nggak normal? Tapi inilah namanya orang Kristen. Di tengah tantangan mereka memuji Tuhan. Bukankah kita iri? Kita pengen nggak seperti ini? Atau kita pengen ada sedikit kita bersungut-sungut, ada bersungut-sungut gitu. Mereka memuji-muji Tuhan. Dan kenapa? Kenapa Paulus bisa seperti ini? Di dalam pengakuan Paulus di beberapa kali dia disidang di Mahkamah Agama, dia berkata seperti ini, next. Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Nah, di depan Felix next, di Kaisarea, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Dan di hadapan Raja Agrippa ya, next. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Jadi semua tantangan yang Paulus hadapi bagi dia, ini yang mendorongnya, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi fokus hidupnya sudah berubah. Dan kepada saudara-saudaranya orang Israel dia berkata, next, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Wow.
Nah, kok bisa Paulus? Apa yang membuat Paulus kuat? Mungkin itu pertanyaan kita. Kami juga pengen kuat seperti Paulus. Ada yang mau kuat seperti Paulus? Semuanya ya, amin. Nah, ini yang menjadi alasan Paulus. Next, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Next, 2 Korintus 4. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jauh lebih besar, sehingga ketika malam hari tangan dibelenggu gelap, dia memilih menyanyi memuji-muji Tuhan. Nah, nanti kalau kita nggak bisa tidur, banyak pikiran, ya, telepon bang tampun kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena ada yang terjadi luar biasa. Terjadi gempa, dan saking takutnya penjaga tahanan yang memasukkan mereka mau bunuh diri. Dan Paulus bilang, jangan sakiti dirimu, kami nggak lari. Kalau saya jadi Paulus, saya akan biarkan. Iya, habis kau gitu kan? Kenapa? Ini karena ada alasannya kan. Tapi Paulus mengasihi kepada orang yang tidak layak untuk dikasihi. Kami masih di sini, sehingga dikatakan dalam cerita itu nanti dibaca, kepala tahanan mereka terima sebagai saudara mereka orang beriman. Mereka mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Kenapa? Karena ia percaya ada kebangkitan setelah kematian. Inilah orang Kristen. Saya rindu seperti dia. Nah, dari mana Paulus belajar hal ini? Tentunya dia belajar dari Yesus. Yesus di apa? Next. Di Matius 5 itu apa namanya? Khotbah di bukit, ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Masalahnya kita sering bikin joke ini, ayolah nanti upahmu besar di sorga gitu. Kita bikin lelucon. Kenapa? Mungkin karena kita sudah terperangkap bahwa kita pikir dunia inilah segalanya, sehingga apapun yang kita lakukan, kita pengen standar dunia ini. Kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu. Sehingga kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bukan memuji-muji seperti mereka, malah kita pertanyakan Tuhan, berkuasanya kau Tuhan gitu. Mereka memuji bukan waktu senang, mereka memuji waktu tidak senang. Dan kalau kita berkata hari ini kita percaya Yesus telah dibangkitkan, seharusnya ini merubah fokus hidup kita. Ya, jadi kalau target kita dunia ini terlalu tinggi, ingatlah ada alam lain. Jadi nggak usah terlalu stres gitu ya. Biar apa? Biar ya ini sebentar kok di sini, nggak terasa. Abang udah berapa tahun umurnya, Bang? Iya. 59 ya? 59. Terasa nggak 59 tahun, Abang? Enggak ya, cepat ya? Iya. Saya juga nggak sadar saya sudah 40 tahun. Untung ada ubah ini. Kalau enggak, dalam hati selalu kayak rasanya masih muda. Saya bilang begini apa? Biar kita juga ingat, kita di sini senantiasa fokus hidup kita. Amin. Amin. Aminnya beda ini. Ini yang menguatkan. Nah, kalau kita melihat Kaisar Roma adalah kaisar yang paling berkuasa, dan mereka sudah menghukum guru mereka Yesus. Pertanyaannya, kenapa murid-murid begitu bersemangat memberitakan Yesus? Karena mereka sama seperti Paulus, mereka melihat bahwa kematian bukan akhir, bahwa hukuman yang paling berat yang bisa diberikan oleh musuh ternyata dikalahkan oleh Yesus.
Makanya Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Makanya Paulus sepertinya tidak takut apapun ya. Berapa kali kapalnya keram, dia seperti berpetualang. Kenapa? Karena dia tahu ini hanya sementara. Kiranya kebangkitan Kristus menginspirasi kita bahwa ada hidup setelah hari esok. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.